Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam video tentang Pusat Logistik Berikat. Nah, Pusat Logistik Berikat ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konsep tempat penimbunan berikat. Pusat Logistik Berikat ini baru ada atau baru di-launching pada tahun 2015 dengan adanya peraturan pemerintah yang terbaru tentang tempat penimbunan berikat. Sebelumnya pada peraturan pemerintah tentang tempat penimbunan berikat belum ada kegiatan yang diberi nama Pusat Logistik Berikat ini. Adanya Pusat Logistik Berikat ini diharapkan akan dapat meningkatkan kecepatan logistik baik tujuan dalam negeri maupun tujuan luar negeri, yang akhirnya bermuara pada perbaikan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Nah, apa yang disebut dengan PLB atau Pusat Logistik Berikat atau biasa juga disebut dengan Bonded Logistics Center dalam bahasa Inggris? Definisinya adalah bahwa PLB itu merupakan TPB atau tempat penimbunan barang ya, untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Nah, dari definisi ini dapat kita lihat bahwa PLB merupakan tempat untuk menimbun barang disertai dengan satu atau lebih kegiatan sederhana. Nah, jadi batasannya di sini adalah menimbun barang dengan disertai kegiatan sederhana. Tidak boleh disertai dengan kegiatan produksi misalnya. Karena yang diperbolehkan hanya kegiatan sederhana. Untuk kegiatan produksi akan lebih tepat jika tempat tersebut menjadi kawasan pabean ya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelum ini, salah satu tempat penimbunan berikat adalah kawasan pabean, di mana bisa dilakukan pengolahan barang untuk mendapatkan barang yang mempunyai nilai tambah. Kalau PLB ini hanya menimbun barang disertai dengan kegiatan sederhana. Barang-barang yang ditimbun di PLB bisa berasal dari luar daerah pabean atau luar negeri, dan bisa juga berasal dari tempat lain dalam daerah pabean atau dalam negeri. Berarti asal barang tidak dibatasi, bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Ditimbun selama jangka waktu tertentu yang kemudian dikeluarkan kembali. Nah, di sini juga tidak dijelaskan dikeluarkan kembali ini kemana. Ya berarti bisa dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean, bisa juga dikeluarkan dengan tujuan untuk ke tempat lain dalam daerah pabean atau dikeluarkan ke dalam lokal Indonesia. Nah, bagaimana dengan kegiatan sederhana? Kegiatan sederhana ini ada beberapa contoh di sini ya, yaitu misalnya pengemasan atau pengemasan kembali, kemudian penyortiran, kemudian standarisasi misalnya ya, dengan dilakukan quality control. Bisa juga barang itu masuk ke PLB, kemudian dilakukan penyortiran, dilakukan standarisasi, kemudian dilakukan pengemasan kembali. Nah, ini ada 3 kegiatan sederhana bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada penggabungan atau kitting, kemudian ada pengepakan, penyetelan ya. Kemudian konsolidasi barang tujuan ekspor, penyediaan barang tujuan ekspor, pemasangan kembali dan atau perbaikan, maintenance pada industri strategis termasuk painting, kemudian juga bisa berupa pembauran atau blending. Blending ini bisa juga dengan tujuan untuk standarisasi, misalnya dilakukan pembauran untuk mendapatkan
mutu tertentu. Kemudian pemberian label berbahasa Indonesia, ini dikaitkan dengan lartas ya, karena ada beberapa barang yang sebelum dikeluarkan di dalam daerah pabean atau diedarkan di dalam daerah pabean Indonesia harus disertai dengan label berbahasa Indonesia. Kemudian juga bisa dilakukan pelekatan pita cukai, pelelangan barang modal asal luar daerah pabean, bisa juga dilakukan pameran di dalam PLB. Kemudian pemeriksaan dari intensi teknis lainnya, ini dalam hal ketentuan larangan dan batasan. Kemudian pemeriksaan untuk penerbitan SKA dan kegiatan sederhana lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai. Nah, kegiatan sederhana tersebut bukan merupakan kegiatan pengolahan atau manufacturing. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jika kegiatan pengolahan maka dapat dikategorikan masuk pada kawasan berikat. Nah, pada PLB di mana dilakukan kegiatan sederhana ini dapat berasal dari luar negeri, berasal dari lokal, ataupun berasal dari tempat penimbunan berikat lain, kawasan ekonomi khusus lain, ataupun kawasan ekonomi yang lain, atau tempat-tempat yang mendapatkan fasilitas. Nah, kemudian setelah dilakukan kegiatan ini, barang dapat dikeluarkan dengan tujuan luar negeri ataupun tujuan lokal ya, untuk industri, untuk migas maupun untuk IKM, serta dapat juga dikeluarkan dengan tujuan tempat penimbunan berikat lainnya, KIK lainnya, ataupun kawasan ekonomi lainnya. Seperti halnya pada tempat penimbunan berikat yang lain yang sudah kita bahas pada minggu lalu berupa kawasan berikat, terdapat pengaturan tentang penyelenggaraan dan pengusahaan. Nah, di sini berarti ada penyelenggara PLB dan juga ada pengusaha PLB ataupun pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB. Penyelenggaraan adalah penyelenggara PLB yang kegiatannya menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB. Dalam kata lain, penyelenggara adalah pihak yang menyediakan tempat atau kawasan untuk dilakukan kegiatan pengusahaan PLB. Nah, sedangkan pengusaha PLB adalah pengusaha atau pihak yang melakukan penimbunan barang guna didistribusikan ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Ya, jadi pengusaha adalah orang yang menimbun, sedangkan penyelenggara adalah orang yang menyediakan tempat. Nah, kemudian ada juga pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB. Nah, dalam hal ini merupakan orang atau pihak yang berbeda dengan penyelenggara atau berbeda dengan pemilik tempat, berbeda dengan penyelenggara atau yang menguasai tempat, yang melakukan kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan PLB. Ya. Jadi ada penyelenggara PLB, pengusaha PLB, dan PDPLB atau pengusaha di PLB merangkap penyelenggara PLB. Persyaratan untuk menjadi pengusaha PLB ataupun penyelenggara PLB diantaranya adalah yang pertama, syarat fisiknya lebih dari atau minimal 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Ya, kecuali PLB untuk karakteristik khusus ya, dan juga untuk PLB. Kemudian yang kedua, lokasi dapat dilalui sarana pengangkut yang mengangkut peti kemas. Yang ketiga, batas-batas dan luasnya jelas ya. Jadi batas-batasnya adalah batas yang jelas, bisa batas alam maupun batas buatan. Kemudian mempunyai tempat pemeriksaan fisik atas barang impor dan ataupun ekspor, mempunyai tempat penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan pengeluaran.
Kemudian mempunyai tempat atau area transit untuk barang yang telah didaftarkan pemberitahuan pabeannya, kecuali barang tertentu ya, seperti ekspor atau impor cairan, gas, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan kegiatan sederhana. Kemudian untuk syarat administratifnya, perusahaan harus memiliki NIB, kemudian memiliki izin usaha dari instansi terkait, dan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi, serta memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki sistem pengendalian intern yang baik, kemudian merupakan pengusaha kena pajak dan telah menyerahkan SPT, kemudian tidak memiliki tunggakan biaya masuk dan pajak, memiliki proses bisnis yang jelas. Nah, kemudian ada kriteria tambahan, yaitu memiliki sertifikat IO. Nah, ini menjadi pertimbangan yang menguatkan, dan memiliki pengalaman manajemen logistik atau denah lokasi. Nah, itulah syarat administrasi dan syarat fisik untuk mengajukan atau persyaratan sebagai pengusaha pusat logistik berikat. Nah, bagaimana prosesnya di Bea Cukai? Nah, proses perizinan PLB itu sekarang sangat mudah. Pengusaha atau investor ya, dapat mengajukan melalui portal YNSW dengan mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi. Sistem akan melakukan validasi. Jika valid, maka akan memberikan respon penerimaan dokumen, dan dokumen diberikan atau didistribusikan kepada KPPBC yang mengawasi wilayah PLB tersebut. Dalam waktu maksimal 3 hari kerja, KPPBC akan melakukan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan dokumen, serta menerbitkan berita acara pemeriksaan. Setelah menerbitkan berita acara pemeriksaan, pihak KPPBC akan mengupload berita acara tersebut di sistem atau portal YNSW. Nah, setelah diupload, maka kewenangan bergeser kepada kantor wilayah. Dalam jangka waktu 3 hari setelah penerbitan berita acara, akan diberikan undangan untuk melakukan presentasi bisnis oleh pengusaha PLB. Nah, presentasi bisnis dilakukan di hadapan kepala kantor wilayah, dihadiri oleh perwakilan dari KPPBC yang mengawasi dan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah presentasi bisnis dinyatakan selesai, maka dalam waktu maksimal 1 jam akan diberikan keputusan berupa persetujuan ataupun penolakan. Jadi prosesnya sangat cepat ya. Misalnya upload dokumen dilakukan pada hari Senin, maka KPPBC mempunyai waktu 3 hari kerja, misalnya Selasa, Rabu, dan Kamis. Maka hari Kamis harus diterbitkan berita acara pemeriksaan. Nah, kemudian dalam waktu 3 hari kerja, katakanlah Jumat, Senin, Selasa, diberikan waktu untuk melakukan presentasi. Setelah 1 jam, wajib dilakukan pemberian keputusan. Nah, jadi waktunya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari akan mendapatkan keputusan apakah PLB dapat diterima atau ditolak. Nah, apa fasilitas yang didapatkan oleh PLB? Nah, fasilitas yang didapatkan adalah penangguhan biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk barang yang berasal dari luar daerah pabean. Untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean, maka tidak dipungut pajak PPN dan PPNBM. Ya. Fasilitas
terhadap barang-barang tersebut dapat ditimbun di PLB dalam jangka waktu 3 tahun. Ya. Dapat diperpanjang maksimal 3 tahun untuk barang-barang tertentu, misalnya operasional migas, pertambangan, industri tertentu seperti penerbangan, perkapalan, kereta api, infrastruktur, hankam pertanian, perikanan dan peternakan, serta industri lainnya yang diberikan izin oleh kepala kantor. Nah, penghitungan 3 tahun tersebut dihitung dari tanggal PIB, tanggal nopen atau tanggal dokumen pabean pemasukan, bukan PIB ya, tapi tanggal dokumen pabean pemasukan. Misalnya dia berasal dari luar daerah pabean, maka 3 tahun dihitung dari tanggal dokumen BC16 misalnya. Nah, apabila barangnya sudah lewat waktu, maka harus dilakukan ekspor kembali atau dikeluarkan ke TPB lain, atau dikeluarkan ke kawasan bebas, dikeluarkan ke kawasan ekonomi khusus, atau dikeluarkan ke TLDP dengan pemenuhan ketentuan impor. Jika tidak dilakukan pengeluaran barang tersebut, maka PLB berisiko untuk dibekukan karena dianggap tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Nah, demikian pembahasan tentang apa itu PLB, bagaimana cara mendapatkan PLB atau bagaimana cara mengajukan PLB, dan fasilitas apa yang didapatkan oleh PLB. Terima kasih, kita akan bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.